Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat datang pada acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 bagian akhir dan ayat yang keempat. Saya akan mengulangi lagi membaca pasal 3 dan ayat 3 dan ayat 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilahirkan kembali, telah dilahirkan kembali, telah menjadi manusia baru. Alasannya adalah karena rahmat-Nya yang besar. Sarananya untuk lahir baru adalah oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Destinasinya, tujuan akhirnya adalah kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terjemahan dari kata Elpida Susan, lebih tepat diterjemahkan pengharapan yang hidup. Pengharapan ini hidup oleh karena Yesus Kristus hidup. Pengharapan ini pasti karena dasarnya pasti, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kata bagian itu terjemahan dari kata kleronomia, artinya warisan. Rasul Petrus adalah orang Yahudi, pembaca surat 1 Petrus adalah orang Yahudi. Mereka telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi tetap orang Yahudi. Pada waktu orang Yahudi mendengar atau membaca kata warisan, pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah tanah perjanjian. Karena Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa anak keturunannya akan memiliki suatu negeri, yaitu negeri Kanaan atau tanah Palestina. Nah, tetapi warisan yang saudara dan saya miliki, saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempunyai warisan lebih daripada tanah Palestina itu, yaitu suatu warisan yang tidak dapat binasa. Tanah Palestina berkali-kali dibinasakan, dibangun lagi, dibinasakan dengan perang, dibangun lagi, binasa lagi, dan pada akhirnya memang akan binasa pada suatu saat nanti. Tetapi warisan saudara dan saya tidak dapat binasa. Tanah Palestina adalah tanah perjanjian yang seharusnya dipelihara oleh orang-orang Yahudi, untuk dipelihara sedemikian rupa sehingga negeri itu menjadi negeri di mana Tuhan dimuliakan, negeri yang kudus. Tetapi faktanya tidak demikian. Di sana ada penyembahan berhala. Di sana ada upacara-upacara penyembahan dewa-dewa. Di sana tidak lagi menjadi tempat kudus, cemar. Tetapi warisan saudara nanti
tidak cemar, tetap kudus. Di tanah Palestina banyak bunga-bunga yang indah, tetapi bunga-bunga itu hanya sementara dan kemudian layu. Tetapi warisan saudara dan saya tidak dapat layu. Kalau demikian, apakah warisan itu? Memang tidak dijelaskan di sini. Ada yang berpikiran, oh mungkin ini adalah Yerusalem yang baru nanti pada waktu Tuhan Yesus datang di bumi memerintahkan bumi dengan ibu kota Yerusalem. Tentu saja bukan ini, karena itu di bumi. Mungkin ada yang berpikiran, oh ini Yerusalem yang turun dari surga pada waktu langit baru dan bumi baru. Tentu saja kalau Yerusalem mungkin terlalu sempit karena ini Palestina atau Yerusalem dipakai sebagai wakil yang menjelaskan keseluruhan bumi baru dan langit baru. Apa seperti itu? Tetapi yang jelas, pengharapan yang pasti itu tersimpan di surga bagi kami, bagi kita yang percaya. Pada saat suatu benda disimpan di surga itu tempat yang paling aman. Kalau di bumi ini katanya di Bank Swiss itu yang paling aman, tetapi sekarang sudah tidak bisa. Kalau ada negara yang mempunyai perjanjian bilateral, maka uang yang di sana, uang hasil apapun bisa diambil oleh negara yang memiliki perjanjian. Di bumi ini tidak ada yang bank bisa bangkrut. Tapi kalau di surga tidak ada perampok yang berani, tidak ada pencuri, tidak ada rayap, tidak ada gegat dan ngengat. Warisan saudara dan saya aman 1.000.000%, juta-juta persen aman di sana. Itu masa depan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada para pembaca pada waktu itu yang sedang menderita, tentu kata-kata ini menjadi penghiburan. Seolah-olah Petrus mengatakan kepada mereka, memang kamu sekarang menderita, tetapi masa depanmu luar biasa. Penderitaanmu yang sekarang ini tidak sebanding dengan masa depanmu yang kilang gemilang. Jadi, hiduplah dengan pengharapan. Tariklah pengharapan masa depan ke masa kini, sehingga memotivasi kamu bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Marilah saudara yang dikasih Tuhan, kita menarik pengharapan kita yang masa depan untuk menghadapi masalah kita saat ini, sehingga hidup kita penuh energetik, karena punya masa depan yang kilang gemilang. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Allah Roh Kudus yang ada di hati kami yang percaya, kami bersyukur karena kami punya masa depan yang kilang gemilang. Kiranya hidup kami hari ini dipenuhi dengan pikiran itu, sehingga kami punya tenaga untuk menghadapi masalah hidup kami sehari-hari bersama dengan Engkau, dan kami menjadikan berkat bagi orang lain, supaya orang lain mengenal Engkau dan mengenal pengharapan ini. Amin. Kembali lagi saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Allah
Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara.